Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, yang telah memberikan kita hidayah, yang telah memberikan kita petunjuk, yang dengan hidayah atau petunjuk itu kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya mentauhidkan Allah dengan benar, nikmatnya menjauhi kesyirikan-kesyirikan, nikmat mengenal sunnah, dan juga nikmat berpaling sejauh-jauhnya daripada bid'ah. Itu semua atas hidayah dan petunjuk dari Allah. Maka patut kita memperbanyak tasbih dan tahmid kepadanya. Dan tidak lupa kami juga mengajak agar kita tidak bosan untuk bersolawat kepada manusia terbaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tayyib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku semua yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, sudah kita selesaikan satu kitab, yakni kitab tauhid yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam karya beliau yang berjudul Qaul Mufid. Ya, tidak terasa hampir 4 tahun kita belajar bersama, ya, 3 tahun lebih, 3 tahun setengah atau hampir 4 tahun kita belajar bersama kitab tauhid, dan di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikannya. Dan insya Allah pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan mencoba untuk belajar bersama terkait fikih ibadah khususnya, ya. Dan tentu saja di semua kitab fikih ibadah dimulai dari bab toharoh, ya. Jadi insya Allah kita akan membahas, ya, toharoh secara umum, ya kan. Kemudian kita juga akan membahas di dalam toharoh itu tentu saja ada yang dinamakan toharoh hukmiyah, ada yang dinamakan toharoh hakikiyah, ya. Dan juga nanti akan ada pembahasan wudu, pembahasan mandi junub, macam-macam najis dan lain sebagainya. Dan insya Allah akan kita coba mengkaji secara ringkas, secara jelas, namun tentu saja, ya, dengan beberapa penjelasan dari perbedaan pendapat di antara para ulama agar supaya menambah wawasan kita dalam beribadah, dalam bermuamalah. Tayyib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Semoga antum semua dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai pembahasan terkait toharoh, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Toharoh, ya, ta'rifut toharoh wa ahamiyatuha, ya, pengertian daripada toharoh dan keutamaan-keutamaan daripadanya. Toharoh, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, secara bahasa lugotan bermakna an-nadhafah, ya. Toharoh secara bahasa maknanya apa? Nadhafah. Apa makna nadhafah itu? Nadhafah itu artinya kebersihan. Jadi toharoh secara bahasa artinya kebersihan. Wa toharoh syar'an, sedangkan toharoh secara istilah syar'i, ya, toharoh secara istilah syar'i bermakna raf'u ma yamna as-shalah min hadas
awin najasah, mengangkat sesuatu yang menghalangi daripada sholat, mengangkat sesuatu yang menghalangi daripada sholat, min hadas, baik berupa hadas, au najasah ataupun najis, ya, baik berupa hadas maupun najis ataupun najis, bil ma'i, dengan air, au ghairi, atau selain daripadanya. Ya, jadi toharoh itu mengangkat sesuatu yang menghalangi daripada sholat, baik berupa hadas maupun najis, dengan air atau selain daripadanya. Ya. Hukum toharoh, ya, hukum kita mengerjakan toharoh, yakni izalatu najazah, ya, atau raf'ul hadas, ya. Hukum toharoh itu wajib, ya. Hukum toharoh itu apa? Wajib. Jadi pengertian toharoh secara bahasa tadi sudah, pengertian toharoh secara istilah syar'i sudah, kita bahas hukum toharoh. Hukum toharoh itu wajib, ya. Mengapa? Karena ada banyak dalil yang menjelaskan hal itu. Misal di surat Al-Mudassir, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu wahai Muhammad fatahhir, maka sucikanlah. Jadi bersuci itu hukumnya apa? Wajib, kan ada perintah dari Allah. Ini dalam konteks akan melaksanakan sholat, maka akan melaksanakan sholat wajib, ya, memiliki toharoh. Dalam dalil yang lainnya di surat Al-Baqarah, antahiro baitiya lit-ta'ifina wal akifina warruka'is sujud. Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi siapa? Ismail alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan Ka'bah dan sekitarnya. Jadi Ka'bah dan sekitarnya dipastikan dalam kondisi suci. Bagi siapa? Orang-orang yang tawaf. Bagi siapa? Orang-orang yang iktikaf. Bagi siapa? Orang-orang yang ruku dan sujud. Jadi toharoh itu hukumnya wajib. Bahkan dalam hadis yang lainnya, ya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbal shalah bi ghairi tuhurin. Salat seseorang itu tidak mungkin bisa diterima kecuali dalam keadaan suci, memiliki toharoh. Misal ada seseorang salat maghribnya khusyuk sekali, tapi dia lupa berwudu, diterima nggak sholat maghribnya? Tidak. Itu menunjukkan toharoh itu hukumnya wajib, karena tidak mungkin kita melaksanakan sholat 5 waktu yang setiap hari kita kerjakan itu kecuali dalam kondisi suci. Kemudian di sini saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, masuk kepada pembahasan keutamaan toharoh, ya. Keutamaan toharoh ada banyak, ya. Singkatnya, yang pertama, keutamaan daripada toharoh yang pertama adalah merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Jadi sholat kita tidak mungkin sah kecuali kita memiliki toharoh. Dalilnya tadi, dalil yang lainnya juga ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbal shalah man ahdasa hatta yatawaddo. Tidak mungkin salat seseorang itu diterima jika dia sedang berhadas sampai dia berwudu. Jadi salat kita ini kalau punya hadas kecil, ya, tidak mungkin diterima kecuali memiliki wudu, ya. Itu keutamaan yang pertama, merupakan salah satu syarat sahnya sholat.
Salat nggak mungkin sah kecuali memiliki taharah. Kemudian keutamaan yang kedua, Allah memuji dan memuliakan mereka yang gemar bersuci. Allah memuji atau memuliakan mereka yang gemar bersuci. Dalilnya mana? Di surat Al-Baqarah Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang gemar untuk bertobat dan mereka yang suka, gemar, punya kebiasaan bersuci. Ya, dalam ayat yang lainnya di surat At-Taubah Allah juga berfirman, fihi rijalu yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, di dalamnya ada laki-laki, ada hamba-hamba Allah yang gemar bersuci dan Allah cinta orang-orang yang gemar bersuci. Ya. Kemudian keutamaan yang ketiga daripada thaharah, ya, taharah, keutamaan yang ketiga adalah merupakan sebab seseorang selamat dari azab kubur. Ya, merupakan sebab seseorang selamat dari azab kubur. Barang siapa yang ingin terhindar dari azab kubur, hendaknya dia memperhatikan permasalahan terkait taharah. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan yang lain sebagainya, innama yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Rasulullah melewati dua buah kubur atau dua kuburan, kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, dua penghuninya sedang diadab dan sedang mereka itu diadab bukan karena hal-hal yang besar tapi hal-hal yang mereka sepelekan. Amma hadza fakana la yastanzih min baulihi. Penghuni kubur yang ini ya diadab dikarenakan tidak bersuci daripada air kencingnya. Ya. Jadi itu menunjukkan kalau orang itu memperhatikan perkara taharah bisa selamat dari adab kubur, atau salah satu sebab yang membuatnya selamat dari adab kubur. Karena kata para ulama, ya, banyak orang itu diadab di dalam kuburnya dikarenakan permasalahan terkait taharah. Baik, kita masuk pada pembahasan yang lebih detail lagi. Ya, kita masuk pada macam taharah. Nah, biar mudah dipahami, ya saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Taharah itu terbagi menjadi dua macam. Taharah itu terbagi menjadi berapa macam? Dua macam. Ya, taharah itu terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama itu taharah hakikiyah. Taharah apa? Ya, taharah hakikiyah. Apa yang dimaksud taharah hakikiyah? Wahia at-taharah anil khobas. Taharah hakikiyah adalah taharah atau bersuci dari najis. Ya, bersuci dari najis itu taharah hakikiyah. Kalau kita cebok baik dari air kencing maupun kotoran, ya, kita menghilangkan najis yang melekat pada badan maupun pakaian, itu namanya taharah hakikiyah, yakni bersuci dari najis. Sedangkan macam taharah yang kedua adalah taharah hukmiyah. Taharah apa? Hukmiyah. Taharah hukmiyah adalah taharah atau bersuci dari hadas. Ya, taharah atau bersuci dari hadas. Pertanyaannya, kalau ada seseorang kentut, ada najisnya apa tidak? Dipikir dulu. Ada orang buang angin, ada najisnya apa tidak? Enggak ada lah, kok buang angin kok ada najisnya? Kalau buang angin campur mencret ya. Ya, kalau buang angin doang ada najisnya apa enggak? Enggak. Kalian kalau habis buang angin cebok apa enggak?
Enggak kan? Berarti buang angin itu tidak mengeluarkan najis. Tapi boleh sholat apa enggak? Harus bersuci apa enggak? Iya, harus. Ya, harus bersuci. Itu menunjukkan buang angin itu hadas, bukan najis, tapi apa? Hadas. Ya. Jadi toharoh itu ada dua macam. Ya, toharoh dari najis, ada toharoh dari hadas. Hadas itu ada dua macam, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas besar contohnya perempuan yang suci dari haidnya, suci dari nifasnya, setelah mimpi basah dan lain sebagainya, itu juga termasuk hadas besar ya. Jadi tolong dipahami baik-baik, toharoh itu ada dua macam, ada toharoh hakikiyah, ada toharoh hukmiyah. Tentu saja yang akan kita bahas pertama adalah toharoh hakikiyah. Toharoh hakikiyah tadi adalah toharoh atau bersuci dari najis. Maka pembahasan yang semoga Allah mudahkan kita bahas pada sore hari ini adalah macam-macam najis beserta cara mensucikannya. Ini perlu belajar ini. Ya, macam-macam najis beserta cara mensucikannya. Karena beda najis, beda cara mensucikan. Bahkan najisnya sama tapi tempatnya beda cara mensucikan. Nanti akan kita bahas. Ya. Baik, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari macam-macam najis terlebih dahulu. Yang pertama, macam najis yang pertama adalah kotoran manusia. Macam najis yang kedua adalah air kencing manusia. Ya, saya sebutkan berurutan karena dalilnya satu. Dalilnya jadi satu. Jadi yang pertama kotoran manusia, yang kedua air kencing manusia. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, ya, yang menjelaskan bahwa kotoran manusia itu najis. Idza wata'a ahadukum bina'laihi al-adha fa inat turab lahu tahur. Jika salah seorang di antara kalian tidak sengaja menginjak kotoran manusia, ya, sesungguhnya tanah itu dapat mensucikannya. Nah, ini mungkin baru tahu kita ya saudara-saudariku rahimani rahimakumullah. Kalau sepatu kita, sandal kita tidak sengaja menginjak kotoran, baik kotoran manusia maupun kotoran yang najis, maka sejatinya cara mensucikannya tidak harus dicuci, nggak harus. Ini hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Jadi caranya terkadang cukup digosok-gosok di tanah saja. Tapi menggosoknya di tanah menunjukkan kenajisannya. Berarti kotoran manusia itu najis. Sedangkan hadis bahwa air kencing najis, ini hadis yang sangat masyhur. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, tidak perlu saya bacakan semuanya, yang penting maknanya saja. Masih ingat gak ada seorang laki-laki Badui datang ke masjid pengen pipis, kemudian pipis di pojokan masjid. Ingat ya? Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, da'uhu wa la tazrumuhu. Biarkanlah dia, nanti kalau kalian itu dia kencing, kalian ganggu malah kemana-mana kencingnya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk mengambil air di baskom dan disiram. Menyiram air kencing dengan air sebaskom itu menunjukkan kenajisan air kencing. Berarti kotoran manusia dan air kencing manusia hukumnya apa? Hukumnya apa?
najis. Nah, Toib, itu yang nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 dan nomor 4 yang termasuk macam najis adalah al-madhi wal wadi. Al-madhi wal wadi, atau istilah kita yang sering disampaikan madhi wadi gitu. Ya. Apa madhi itu? Madhi itu, mohon maaf jika kurang sopan, tapi innallaha la yastahyi minal haq, Allah tidak malu menyampaikan kebenaran. Madhi, ya nomor 3 itu madhi, ya, yang nomor 4 wadi. Madhi itu apa sih Ustaz? Kok dihukumi najis? Madhi, mohon maaf, madhi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan karena syahwat. Cairan yang keluar dari kemaluan karena syahwat, baik laki-laki maupun perempuan. Loh Ustadz, bukannya itu air mani Ustadz? Bedanya air mani dan madhi. Air mani itu kata para ulama harus pakai lijan. Apa istilahnya? Pancaran. Jadi keluarnya kalau seperti pancaran maka dia air mani. Kalau ngerembes berarti dia madhi tanpa pancaran. Ini ilmu ya. Kalian sudah udah balik ini, sebagian besar harus paham akan hal ini. Ya, jadi mani itu dengan pancaran, madhi tanpa pancaran. Tapi kedua-duanya keluar karena syahwat. Najis apa tidak? Najis. Kemudian wadi atau wadi. Ustadz, wadi atau wadi itu apa Ustadz? Wadi atau wadi itu adalah cairan yang keluar sebelum atau setelah buang air kecil. Jadi terkadang setelah buang air kecil kita dapati ada cairan agak bening, kemudian dia bukan air kencing, dia seperti agak lengket. Nah itu wadi atau wadi. Tujuannya secara medis, secara biologis, air kencing kita itu bentuknya itu seperti apa istilahnya, di dalam air kencing itu banyak kristal-kristal yang kalau keluar itu bisa membuat sakit saluran kemih kita. Maka alhamdulillah, dengan masya Allah ya, dengan keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjadikan sebelum keluar air kencing itu ada wadinya supaya nggak sakit, ada pelumasnya. Nah jadi kalau setelah kencing atau sebelum kencing keluar wadi itu hukumnya najis. Ya, Taib. Bagaimana cara mensucikannya? Nanti kita bahas macam-macam najis dulu. Ya, kita bahas macam-macam najis dulu. Ya, madhi dan wadi itu dihukumi najis ya karena hadis ya Ali bin Abi Thalib yang tanya kepada Rasulullah SAW melalui ya Abdullah bin Aswad itu. Ali bin Abi Thalib mengatakan kuntu rajulun maddaan, aku dulu itu ya laki-laki yang mudah keluar madhi. Nah, fa astahya itu aku malu untuk tanya langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karena tempat anaknya dariku, yakni karena anaknya itu ya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istriku maksudnya. Ya. Nah, tapi disuruh untuk mencuci kemaluannya. Mencuci kemaluan itu menunjukkan adanya najis. Taib. Yang nomor 5 yang dihukumi najis, macam daripada najis yang nomor 5 adalah damul haid, darah haid. Darah haid itu hukumnya najis. Beda dengan darah biasa. Darah biasa itu ulama masih beda pendapat, nanti akan kita bahas. Apakah darah biasa itu hukumnya najis atau tidak? Ada yang mengatakan tidak najis mutlak, ada yang mengatakan najis kalau banyak, kalau sedikit tidak. Ada yang mengatakan najis itu kalau mengalir, kalau nggak mengalir tidak. Itu macam-macam. Ya, ada perbedaan pendapat terkait darah. Tapi untuk darah haid ulama sepakat bahwa dia najis. Ada seorang wanita yakni Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar namanya Asma, saudarinya Aisyah.
bertanya tentang darah haid. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Rasulullah mengomentari pertanyaan Asma, tahuttuhu tsumma taqrusuhu bil ma'i. Cara membersihkan darah haid itu kamu kerik dulu, kata Rasulullah. Loh, maksudnya dikerik ini gimana, Ustaz? Jadi kadang darah haid yang sudah agak lama nggak langsung dicuci, kering, ya kan? Ya kering, kena pakaian, nah itu nggak bisa langsung disuci. Ya sunnahnya adalah dikerik terlebih dahulu, ya dikerik terlebih dahulu. Kalau udah terlanjur kering, kalau masih basah Ustadz, kalau masih busa dilap dulu, dipastikan nggak ada volume najisnya, dipastikan tidak ada volume najisnya, cuma tinggal warnanya atau basahnya saja. Jadi jangan biarkan darah menggumpal. Kalau darah menggumpal nggak bisa langsung dicuci, harus dibersihkan dulu. Kalau masih basah ya tinggal dibersihkan, kalau kering ya tinggal dikerik saja. Tsumma taqrusuhu bil ma, ya, kemudian kamu kucek-kucek dengan air. Tsumma tandahuhu, kamu siram juga. Tsumma tusolli fihi, kemudian kalian sholat. Perintah ini menunjukkan darah haid itu hukumnya najis. Kalau nggak najis nggak diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencucinya. Taib. Yang nomor 6, macam najis yang nomor 6, raus ma la yuqal lahmuhu, kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dikonsumsi. Ya. Taib. Izin minum dulu. Bismillah. Yang nomor 6, ya, yang masuk dalam kategori macam-macam najis adalah kotoran hewan yang haram untuk dikonsumsi. Dalilnya mana? Dalilnya agak panjang cerita ini, ya, hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, Nasai, ya, Ibnu Huzaimah dan yang lain sebagainya. Jadi Nabi pernah, mohon maaf, Nabi pernah BAB. Mau cebok, Nabi memerintahkan seorang sahabat untuk mengumpulkan 3 batu. Ya, Nabi memerintahkan sahabat untuk mengumpulkan berapa batu? 3. Loh, kok bisa disuruh ngumpulin 3 batu loh? Salah satu atau salah 2 di antara batu itu ada kotoran keledai, tapi udah kering kotorannya. Ya, kotorannya udah kering. Ya nggak mungkin ya basah kemudian dipegang, kan nggak mungkin juga kan. Itu namanya teletong gitu ya. Boten ya. Ya. Jadi udah kering. Ya, sahabat diperintahkan Nabi ngumpulin 3 batu. Loh, kok bisa ngumpulin batu sama kotoran keledai? Dikasih ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul mengatakan hiya rijsun. Loh, ya apa bahasanya ya? Yang ini najis, kata Rasulullah SAW sambil nunjuk kotoran keledainya. Itu menunjukkan bahwa kotoran keledai itu najis, dan ulama mengambil istinbat daripada dalil ini, berarti kotoran hewan yang tidak boleh dikonsumsi najis. Loh Ustaz, kalau hewannya boleh dikonsumsi Ustaz, maka jawabannya tidak najis menurut madhab Hambali, Maliki dan sebagainya. Tapi menurut madhab Syafi'i, kotoran hewan yang bisa dikonsumsi pun hukumnya najis. Loh, beda pendapat dari mana ini? Karena ada sebuah hadis yang sahih, Nabi pernah sholat di kandang kambing. Pertanyaannya, kandang kambing ini ada bekas kencing kambing apa tidak? Ada bekas kotoran kambing atau tidak? Ada kan? Gak mungkin kandang kambing kemudian disapu kemudian dipel, ya gak mungkin juga ya. Paling banter kan disapu kan? Ya paling banter disapu. Lah kalau disapu doang bisa suci apa enggak? Ya enggak bisa. Tapi Nabi pernah sholat di kandang kambing. Itu menunjukkan ya kotoran kambing itu tidak najis. Nabi pernah minum air kencing
Unta. Unta boleh dikonsumsi. Berarti hewan yang boleh dikonsumsi ini menurut mazhab Hambali dan sebagian yang lainnya itu tidak najis. Menurut mazhab Syafi'i ya tetap najis. Karena dalil itu tidak sharih. Dalam artian Rasulullah nggak pernah ngomong hewan yang tidak bisa dikonsumsi kotorannya najis, hewan yang bisa dikonsumsi kotorannya tidak najis. Rasulullah nggak pernah mengatakan seperti itu. Maka hukum asal kotoran itu najis ya najis gitu. Ya, karena memang kaidahnya dari mazhab Syafi'i itu kullu ma yakhruj ya min subulain, semua yang keluar dari dua jalan, mohon maaf, alat kelamin dan dubur, maka dihukumi apa? Najis. Itu kaidah dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ustadz ambil pendapat yang mana? Saya ambil pendapat yang tidak najis. Saya ambil pendapat yang tidak najis. Karena kalau kita ambil pendapat najis, wah akan sangat berat. Sangat berat. Yang berkaitan tentang kotoran hewan yang boleh dikonsumsi itu berat sekali. Loh kenapa? Karena gini loh, kalau sesuatu itu kita hukumi najis, memperjualbelikan benda najis itu nggak boleh. Baik dalam mazhab Hambali maupun dalam mazhab Syafi'i, memperjualbelikan benda najis itu nggak boleh. Jadi konsekuensinya kalau kita ngikuti pendapatnya mazhab Syafi'i yang mengatakan hewan yang boleh dikonsumsi saja tetap najis, maka jual beli popok itu agak susah, nggak bisa. Ya, apalagi popok itu yang saya maksud yang terbuat dari kotoran-kotoran binatang atau hewan. Ini kalau kita ngikut pendapatnya mazhab Syafi'i, konsekuensinya nggak boleh jualan. Berarti yang jualan alat apa namanya itu, Mas Andi? Bukan popok kandang, media tanam istilahnya. Nah, iya ya. Kalau kita di tempat-tempat apa namanya itu bunga-bunga itu Mas Andi kan orang jualan bunga kan ada namanya media tanam itu. Media tanam kan dicampur. Ada apa namanya? Sekem ya, ada sekem, ada tanah, ya, ada sedikit tambahan pasir, ada kotoran kambing. Ya. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i karena najis maka konsekuensinya nggak boleh jual beli pakai itu. Ya, nggak boleh jual beli pakai hal itu gitu ya. Tapi kalau ngikut mazhab Hambali ya boleh karena kotoran kambing itu tidak najis. Apalagi saya pernah lihat beberapa potongan video di Malang, ternyata pestisida alami itu pakai air kencing sapi. Dan kebanyakan orang-orang di Malang itu kalau yang menanam apa namanya buah-buahan yang mahal-mahal itu Mas Andi, itu justru malah disemprot pakai air kencing sapi. Loh, serius ini. Ya, kalau yang murah-murah itu malah pakai pestisida. Ya, itu yang murah-murah itu malah pakai pestisida. Yang mahal justru disemprot pakai apa? Air kencing sapi atau cairan cabai. Jadi cairan cabai atau air kencing sapi itu pestisida alami. Ya, tapi kalau yang pakai kimia itu malah murah. Ya, yang mahal itu malah yang pakai air cabai sama yang air kencing sapi. Nah ini repot itu. Ya, repot dari kecil disiram air kencing sapi, ya gede-gede langsung kita makan gitu. Ya itu repot itu. Jadi konsekuensinya kalau ikut mazhab Syafi'i ya agak milih-milih. Justru yang organik itu malah nggak boleh. Ya karena disiram pakai air kencing sapi dari kecil gitu ya. Dari kecil itu disiram pakai air kencing sapi. Nah. Jadi itu seperti itu ya. Jadi berbeda madhab itu ada konsekuensi yang berbeda daripadanya gitu. Bahkan sampai ada seorang ustadz madhab Syafi'i, ya ada seorang ustadz madhab Syafi'i, dia pernah dalam ceramahnya ini ustadz sebelah ini ustadz sebelah ya, dalam madhab Syafi'i pernah dalam ceramahnya hati-hati mengkonsumsi martabak gitu. Hati-hati mengkonsumsi apa? Martabak gitu. Karena kalau
tidak diperhatikan dengan baik-baik, martabak itu bisa hukumnya najis. Loh, kok iso? Ini dia loh ya. Nanti coba antum googling, ada nanti ustadznya. Saya nggak sebut ustadznya karena ustadz sebelah, ya kan? Kenapa? Karena orang itu kalau bikin martabak kan tangannya basah kena minyak tuh. Ya, kemudian mijit-mijit adonannya martabak, diputer-puter, dibanting-banting, dipijit-pijit, diputer-puter, dibanting-banting. Kemudian megang apa? Megang telur. Nah, pertanyaannya, ada nggak telur dicuci terlebih dahulu? Kan nggak ada. Ya. Ada nggak telur dari kandang dicuci terlebih dahulu? Kan nggak ada. Nah, telur keluarnya dari mana? Dari situ-situ aja, campur ya. Nah ini kata dia loh, bukan kata saya ya. Nanti antum cari videonya. Jadi kalau kita megang tangan kita dalam kondisi basah ya, beda kalau tangannya dalam kondisi kering. Karena kalau kering ketemu kering itu nggak pindah najisnya. Tapi kalau kering ketemu basah pindah najisnya. Ya, jadi habis mijit-mijit adonan martabak, megang telur, dibuka, crek. Nah, terus dipijit-pijit lagi adonannya. Nah, ini kalau menurut mazhab Syafi'i bisa masuk kategori najis. Kenapa? Karena kotoran ayam najis menurut madhab Syafi'i. Menurut madhab Syafi'i, kotoran hewan yang baik bisa dikonsumsi maupun tidak itu najis. Ya, ala kulli hal ya, seperti itulah perbedaan pendapat di antara para ulama ya. Kita memilih mana yang menurut kita yang paling mendekati kebenaran atau yang rojih. Kemudian yang nomor 7, macam najis yang nomor 7 ya, lu'abil kalb, yakni apa ini istilahnya ya, air liur anjing ya. Air liur anjing itu najis ya, bahkan cara mensucikannya berbeda. Nanti akan kita bahas cara mensucikan najis ya. Ya, hadis ini riwayat Muslim, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalba atau kalbu ya. Cara mensucikan tempat makanan kalian kalau sudah dijilat anjing, ayak silahu, yakni mencucinya sab'a marot, 7 kali, ulahunna biturab ya, mencuci 7 kali. Yang pertama, hitungan yang pertama itu dengan tanah, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7 pakai air. Yang pertama pakai tanah ya, itu menunjukkan kenajisan. Kalau nggak najis nggak diperintahkan untuk dicuci. Kemudian yang nomor 8, lahmul khinzir ya, daging babi ya, daging babi. Oh, kalau daging babi ya dalilnya kebanyakan ya. Yang paling jelas ya di surat Al-An'am itu ya, dikatakan kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman alayya ta'imin yata'umuhu illa ayyakuna maitatan audaman. Jadi yang najis itu, yang haram itu untuk dikonsumsi kata Allah ya, yakni bangkai, darah, daman masfuhan, darah yang mengalir, aulah malhinzir, daging apa? Babi, fa innahu rijsun, karena itu najis. Thayyib. Itu menunjukkan bahwa tidak cukup meninggalkan mengkonsumsi daging babi, nggak cukup. Seandainya ada restoran yang jual daging babi, walaupun kita tidak beli daging babi, tapi kalau alat masaknya itu jadi satu, maka makanan yang harusnya halal pun berubah menjadi haram, jadi najis. Kenapa? Karena ikut bersentuhan dengan bekas daging apa? Babi tadi ya. Yang nomor 9 ya. Jadi nomor 7 tadi air liur anjing, nomor 8 itu daging babi, yang nomor 9 bangkai. Ya, bangkai. Dalilnya mana? Riwayat Muslim, idza dubigol ihab faqad tahura. Kalau bangkai itu kulitnya disamak, ya disamak bahasa kita ya, maka dia sudah menjadi suci. Contoh kambing mati karena sakit, boleh nggak dikonsumsi dagingnya? Nggak boleh. Sapi mati karena sakit, boleh nggak dikonsumsi dagingnya? Nggak boleh.
tapi masih bisa dimanfaatkan kulitnya. Jadi walaupun dia sudah jadi bangkai, jangan langsung dibuang. Kulitnya itu masih bisa dikuliti. Ya, hukum asalnya najis tadi. Cuma kalau kulitnya itu udah disamak, udah dipisah dari lemak dan dagingnya, maka menjadi suci. Karena yang dikategorikan najis itu adalah dagingnya, lemaknya dan sebagainya. Kalau sudah terpisah dari kulit, kulit itu suci. Ya, kulit itu suci. Ya. Kemudian di nomor 9 ini ada pengecualian. Bangkai hukum asalnya najis karena diperintahkan untuk ya disucikan tadi. Ya. Tapi ada pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah bangkai ikan dan serangga. Bangkai ikan dan serangga. Hadisnya riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Uhilla lana maitatan wa daman, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Jadi hukum asal bangkai haram kecuali 2. Hukum asal darah haram kecuali 2. Amal maitatan, yang dimaksud 2 bangkai yang dihalalkan, falhut wal jarot, yakni bangkai ikan dan bangkai jarot. Itu sebenarnya yang dimaksud itu jarot itu belalang. Ya, jadi nanti akan kita bahas ini. Ya, bangkai ikan dan belalang. Wa amma ad-daman, sedangkan 2 darah, fal kabd wattihal, yakni hati dan limpa. Jadi ya, saudara-saudariku rahimani rahimakumullah, asal kita tahu kalau kita belajar biologi, ternyata hati itu juga termasuk darah. Ya, hati itu termasuk darah. Limpa itu juga termasuk darah. Cuma bagiannya berbeda. Justru darah kita ini sebulan sekali akan di recovery sama hati kita, sama limpa. Ya. Tapi boleh nggak hati dikonsumsi sama limpa walaupun ada bagian darah di dalamnya? Boleh. Mengapa? Karena Rasulullah membolehkan lewat hadisnya. Nah, itu udah clear itu. Kalau hati dan limpa clear. Yang kita bahas di sini ikan dan jarot, yakni belalang. Nah, ini madhab Hambali dikiaskan. Jadi semua yang tinggal di laut maka dikategorikan ikan yang halal dikonsumsi. Tapi sebagian madhab yang halal cuma ikan. Jadi kalau yang modelnya bukan kayak ikan tidak halal. Contoh apa? Anjing laut, misalnya singa laut, misalnya gitu ya. Itu kalau ketemu nggak halal itu kalau madhab Syafi'i. Tapi kalau madhab Hambali boleh karena dia tinggal di laut. Tapi Syafi'i nggak boleh. Bahkan ada yang mengatakan kan dari katanya sudah anjing gitu. Anjing, dari katanya sudah singa, ya nggak boleh gitu. Nah, toyib ya. Tapi itu ulama beda pendapat. Ala kulihal ya. Intinya kita juga nggak mungkin makan anjing laut sama singa laut ya. Kapan jenengan mau wisata kuliner makan anjing laut dan singa laut ya, ngapain juga gitu ya. Jadi kalau ikan walaupun bangkai halal, nggak usah disembelih gitu ya. Nah, wal jarot, nah ini repot juga ini. Belalang dalam madhab Syafi'i yang dimaksud hadis ini ya cuma belalang. Nah, sedangkan dalam madhab Hambali yang dimaksud jarot ini dan semisalnya dikiaskan, jadi serangga-seranggaan itu juga diperbolehkan. Ya, jadi selain belalang boleh, contoh kupu-kupu. Ya, kupu-kupu itu serangga. Ya, ini saya nggak nyuruh antum makan kupu-kupu gitu. Ini kalau tanya hukumnya ini ya, boleh apa enggak? Boleh. Hukumnya. Ya, tapi yang ngapain makan kupu-kupuan gitu ya. Hukumnya boleh gitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu cuma serangga. Lah di sini repot ini. Makanya Nahdlatul Ulama dalam Bahsul Masailnya
dalam Bahsul Masailnya ya, khususnya Nahdlatul Ulama Jawa Timur, karena kan mereka lebih condong ke mazhab Syafi'i ya. Kebanyakan minuman kemasan yang rasa stroberi itu haram. Nah, ini serius, antum baca nanti Bahsul Masail NU ya. Bahsul Masail itu kalau apa istilahnya ya, kalau MUI itu ya fatwa gitu ya, fatwa MUI. Kalau NU namanya Bahsul Masail, kalau Muhammadiyah namanya tarjih. Nah kayak gitu. Nah Bahsul Masailnya Nahdlatul Ulama itu semua minuman yang rasa stroberi mayoritasnya haram. Loh kenapa Ustaz? Karena kalau kita lihat nanti ya, antum coba beli susu rasa stroberi ya, nah nanti akan ada di situ pewarna makanan karmin gitu ya. Pewarna makanan namanya apa? Karmin. Karmin itu apa? Ternyata karmin itu serangga yang hidup di kaktus. Ini diperjualbelikan di luar negeri. Jadi serangga warnanya putih, hidupnya di kaktus-kaktus. Ya, ini diternak di luar negeri. Ya, jadi uniknya serangga ini antum jemur, ya kan, mati pasti kalau dijemur kan, ya kan, ya dijemur, dipanggang itu sampai mati, kemudian kering. Antum jadikan bubuk, ya. Sedikit saja antum taruh di air langsung merah sekali warna airnya. Ya, itu serangga apa namanya? Karmin. Ya, biasanya hidupnya di kaktus-kaktus. Nah, ini pewarna alami. Jadi pewarna alami itu kan macam-macam. Ya, ada yang dari daun, ya, ada yang dari buah, ada yang dari serangga ternyata. Jadi pewarna alami warna merah yang agak keping-pingan itu, ya, susu, yogurt, apalagi itu ya, es krim, macam-macam ya. Itu biasanya permen itu biasanya dari karmin. Karmin itu serangga. Maka Bahsul Masail NU berpendapat susu stroberi itu haram, bukan gara-gara susunya, karena pewarna makanannya. Kalau ikut madhab Syafi'i ya, makanya Bahsul Masail NU mengatakan haram. Tapi kalau tadi ikut madhab Imam Ahmad bin Hambal, jarot itu, serangga itu dikiaskan ya kepada belalang ya. Mohon maaf ya, belalang itu dikiaskan pada serangga yang lain. Karena karmin itu termasuk serangga, maka dia nggak mungkin disembelih. Antum gimana cara nyembelih karmin itu ya? Wong karmin itu gedenya apa ini? Undur-undur, sampean semerap undur-undur. Ya apa caranya nyembelih undur-undur? Gulune sing dia gak ero, bingung gitu. Ini lehernya yang mana nih, bingung kita juga nentuin itu. Ya kan? Nah, jadi kalau menurut madhab Imam Ahmad bin Hambal boleh. Ya. Sama apa Mas Andi, penyakitnya orang yang makan undur-undur itu sakit apa dia? Ada Mas Andi ya? Ada. Apa asma atau apa gitu ya? Bukan asam lambung. Ada penyakit tertentu itu obatnya itu undur-undur. Antum googling nanti ya, nggak tahu undur-undur bahasa Indonesianya apa itu ya. Yang kita kan dulu seringnya kecil nyari itu ya, yang di tanah bentuknya jeglong-jeglong itu ya. Kita ngambil satu hewan kemudian kita pancing, kita keluar. Nah, ada penyakit yang secara medis pun obatnya dia undur-undur. Ya, secara medis. Nah, itu kalau menurut Bahsul Masail atau dalam madhab Syafi'i tidak boleh dikonsumsi karena terbuat dari serangga. Taib. Itu tadi nomor berapa? Oh, pengecualian ya, pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, bangkai yang tidak memiliki darah. Bangkai hewan yang tidak memiliki darah itu tidak najis. Ya. Bangkai yang tidak memiliki darah itu tidak najis. Hadisnya apa? Hadisnya bangkai lalat. Gitu ya, lalat ya. Ini hadis yang masyhur riwayat Bukhari, idza waqa'ad dzubab fi ina'i ahadikum. Kalau ada lalat kecemplung ya ke salah satu minuman kita ya, ke tempat minuman kita, falyakmishu, maka hendaknya malah apa bahasa Indonesia nih? Didelepno, ditenggelamkan gitu. Jadi kalau sudah
masuk ke air justru malah tidak diambil tapi malah ditenggelamkan gitu. Kullah, semuanya. Fa in fi ahadi janahaihi da wa fil akhir syifa. Karena lalat itu kata Rasulullah ini ya, satu sayap itu mengandung racun, satu sayap yang lain mengandung penyembuh gitu ya, penawar itu ya. Jadi kalau sudah masuk mending dicemplungin sekalian. Nah terus bagaimana? Ya diminum. Nah, ini serius ini. Ini menunjukkan hewan yang tidak memiliki darah itu juga tidak najis. Ya, tidak najis. Kemudian pengecualian yang lainnya adalah tulang, tanduk, kuku, dan rambut hewan yang mati, bangkai, itu tidak najis. Orang dulu kalau bekam itu pakai apa? Pakai tanduk sapi, pakai tanduk kerbau, pakai tanduk hewan, pakai tanduk kambing. Nah, di sini ya, seandainya ada kerbau mati, kambing mati, diambil tanduknya saja digunakan untuk alat bekam, boleh apa tidak? Boleh. Apalagi kalau zaman dahulu atau sampai sekarang ada ya, yang gagang pisau atau sarung pedang itu terbuat dari tanduk-tanduk hewan. Itu walaupun bangkai boleh, karena tanduk itu tidak najis walaupun dari bangkai. Termasuk diantaranya kuku, termasuk diantaranya tulang ya, karena ada hadis riwayat Bukhari ya, ada hadis riwayat Bukhari. Hadisnya ini ada agak panjang ceritanya. Ini malah membahas tentang ini tulang dan gadingnya gajah. Nah, ini hadis riwayat Bukhari nomor 342. Ini panjang hadisnya. Ya, ini membahas tentang tulang dan gadingnya gajah yang mati tanpa disembelih. Ya. Nah, itu boleh dimanfaatkan apa tidak? Di sini dikatakan la yarawna bihi ba'san. Ya, para sahabat menganggap itu tidak mengapa. Ya, kesimpulannya di sini ya, sahabat ya dan para ulama salaf, hadis Bukhari ini la yarawna bihi ba'san. Mereka para sahabat itu melihatnya tidak masalah untuk digunakan. Itu yang nomor 9 yang bangkai dan pengecualiannya. Bangkai dan pengecualiannya. Kemudian yang nomor 10, bagian tubuh binatang yang terpotong. Bagian tubuh binatang yang terpotong. Makot minal bahimah wahiyah hayyah fahuwa maitah. Potongan binatang yang dia masih hidup maka potongannya itu dihukumi bangkai. Misal antum punya sapi ya, kemudian sapinya ini jatuh, kakinya patah, harus diamputasilah kaki itu. Eman rek, kaki sapi apa gak 2 juta ya Mas Andi? Ya, kaki sapi apa gak 2 juta? Ya akhirnya antum ya betetin, antum jual ke mana? Ke pasar. 2 juta itu kaki sapi itu. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Itu haram. Ya, haram. Ya, walaupun motongnya pakai bismillah Mas Andi. Bismillah ya, nggak boleh. Nggak boleh, haram ya. Bagian binatang yang terpotong walaupun dia masih hidup dan pakai apapun caranya nggak boleh. Nah, yang nomor 11, bekas jilatan hewan buas. Wah, ini sampai ngono ya. Ya, tapi ilmu itu seperti ini ya. Walaupun kapan antum makan piring bekas macan, kan gitu ya. Ya logikanya kan kapan ya? Kapan antum makan piring bekas macan? Tapi ada dalilnya, mau gimana lagi ya, kita baca aja ya. Ya, kita baca aja. Ya. Dalilnya mana? Ini dalilnya sahabat bertanya tentang bekas jilatan kucing.
Sahabat tanya tentang bekas jilatan kucing. Kemudian Rasulullah jawab, ini hadis riwayat Ahmad dan lain sebagainya, innaha laisat binajas. Bekas jilatan kucing itu enggak najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Dia termasuk hewan yang sering berada di sekitar kalian, gitu, hidup bersama kalian. Nah, di sini ulama mikir, kalau kucing enggak najis berarti selain kucing yang tidak hidup di sekitar kita ini hukumnya najis. Paham maksudnya ya? Loh, kenapa kok para sahabat tanya ini? Ya berarti karena kalau hukum asalnya jilatan hewan yang buas itu najis, kecuali dia tinggal di sekitar kita, misal di antaranya. Ya, jadi di sini ya istinbat dalil ya. Jadi kayak gitu ya, dalil itu nggak harus letterlek, kadang itu istinbat. Istinbat itu mengambil hukum daripada dalil secara tidak langsung. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Istinbat itu bisa secara langsung, bisa jadi tidak langsung. Nah, ini tidak langsung. Ya, kalau kucing itu yang karena dia hidup bersama kita jadi nggak najis, berarti hukum asalnya ya najis gitu ya, karena ada sebabnya tadi itu. Itu menunjukkan kalau seandainya piring bekas makannya macan kita makan di situ, boleh apa enggak? Enggak boleh ya, harus dicuci gitu ya. Cuma ngapain antum makan di piring bekas macan kan gitu ya. Ya, jadi misal kalau ada serigala, ada apa ya, harimau, ada beruang dan sebagainya, ya itu nggak boleh, harus dicuci, harus dicuci. Kemudian yang terakhir, daging hewan yang tidak boleh dikonsumsi walaupun disembelih. Loh, maksudnya apa Ustaz? Ya inilah. Jadi ilmu itu, ulama itu kadang itu bahas sampai yang jarang terjadi pun dibahas. Bahkan kalau antum baca kitab fikih, ada pembahasan bagaimana hukum hewan persilangan antara babi dan kambing. Sampai ada kayak gitu. Pertanyaannya, ada nggak persilangan babi sama kambing? Kan nggak ada. Tapi ulama fikih loh sampai nulis, itu menunjukkan ya pemikiran mereka itu sampai jauh ke depan gitu ya. Ya jadi seandainya itu terjadi itu nggak boleh gitu ya. Seandainya ada kambing sama babi kawin menghasilkan setengah kambing setengah babi, itu nggak boleh. Padahal nggak ada yang terjadi seperti itu. Tapi ulama fikih sampai bahas seperti itu. Ya sampai bahas seperti itu. Sampai bahas bagaimana kalau ada manusia ya atau ada ikan yang mirip manusia. Loh, sampai bahas kayak gitu. Ini serius ini. Apa itu putri duyung gitu. Itu sampai ada pembahasan fikih seperti itu. Jadi bagaimana kalau ada ikan bentuknya mirip manusia, boleh dikonsumsi atau tidak? Sampai ada pembahasan seperti itu. Ya, tapi gak usah dibahas di sini, nanti tambah mumet nanti antum ya. Ya ini sampai di sini aja. Ya. Daging binatang yang tidak dikonsumsi atau tidak boleh dikonsumsi tapi disembelih juga nggak boleh. Ya, ini panjang hadisnya karena memang cerita ini ya. Ini hadis riwayat Muslim tentang perang Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mau melawan Yahudi. Jadi kan namanya sahabat itu kan nggak semuanya paham agama. Ada sebagian sahabat itu nyembelih keledai gitu ya. Ada sebagian sahabat nyembelih apa? Keledai. Nah, kemudian udah disembelih pakai nama Allah, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian sudah dimasak juga keledainya ini, udah jadi, udah mateng, tinggal dimakan. Ditanya sama Nabi, ini apa? Ini keledai. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, fa inna harijesu, najis, itu nggak bisa. Jadi, ya paham maksudnya? Jadi kalau ada binatang disembelih, ya bukan hanya tidak boleh dikonsumsi, tapi juga tetap menjadi najis dagingnya. Jadi nggak boleh dimanfaatkan. Kan barang najis itu nggak boleh diperjualbelikan, dimanfaatkan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini yang nomor 12 ya. Walaupun permisalannya sangat jarang terjadi, tapi kita baca saja, nggak perlu dipahami baik-baik. Ya, nanti insya Allah ada pembahasan setelah itu. Nah, ini tidak terasa ini hampir 1 jam. Udah 1 jam bahkan ini. Ya, masya Allah cepat sekali waktu berjalan ya.
1 jam ya, saking asiknya tadi kita bahas ya. Insya Allah kita akan di pertemuan berikutnya kita akan membahas sesuatu yang ulama berbeda pendapat tentang kenajisannya. Sesuatu yang ulama berbeda pendapat tentang kenajisannya. Misal diantaranya khamr, alkohol. Nah itu gimana itu? Ya, misal mani itu bagaimana itu? Ya, misal darah itu bagaimana? Muntahan. Nah itu ulama beda pendapat. Nanti bagaimana yang rojih? Keputihan wanita. Nah itu juga ulama beda pendapat. Bagaimana yang rojih akan kita bahas, dan itu sedikit kok. Setelahnya akan kita bahas tata cara mensucikan najis. Jadi beda najis, beda cara mensucikannya. Tempat najisnya beda cara mensucikannya. Saya kasih contoh misal. Tangan kita kena air kencing, kita lap pakai tisu, suci apa tidak? Suci apa tidak? Saya ulang sekali lagi ya, tolong dipikir baik-baik. Tangan kita kena air kencing, kita lap pakai tisu, suci apa tidak? Ya tidak, nggak suci. Tapi kita cebok pakai tisu, suci apa tidak? Loh kok bisa? Ya, saya ulang sekali lagi ya. Tangan kita kena air kencing, kita lap pakai tisu, suci apa tidak? Tidak, karena belum disiram air. Kita pipis pakai tisu, suci apa tidak? Loh suci. Loh kok bisa? Ya itu namanya ilmu. Ilmu itu penting untuk dipahami, karena tanpa ilmu kita bisa sesat. Jadi najis itu beda najis, beda mensucikan. Najis letaknya beda mensucikannya juga. Padahal sama-sama air kencing, tapi tempatnya beda, mensucikannya beda gitu. Nah itu perlu belajar, karena banyak diantara kita yang lalai akan hal tersebut. Aku lu qouli hadza, mungkin yang bisa saya sampaikan, nggak kerasa 1 jam kita bersama. Ya apabila ada salah kata dan sikap itu kurang dari saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Oh ada pertanyaan? Oh silakan Mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya menjual bangkai ayam buat pakan ternak? Semisal bangkai ayam buat pakan lele, atau bangkai sapi, kambing dibeli oleh taman safari atau kebun binatang buat pakan macan, singa dan hewan buas lainnya. Nah, itu ulama berbeda pendapat ya. Memang sebenarnya tadi itu kalau mau dibahas panjang Mas. Cuma itu ulama beda pendapat. Singkat ceritanya itu sama hukumnya dengan misal pakai tas dari kulit buaya gitu ya. Pakai sabuk dari kulit ular gitu ya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh Mas memang. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh ya, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi kalau seingat saya sebagian mazhab Hambali itu membolehkan selama tidak digunakan untuk kemaksiatan dan untuk perkara mubah. Ya, untuk perkara mubah. Contoh apa? Ke taman safari tadi misal. Ya. Tapi kalau dibuat pakan lele, nah ini repot lagi nanti. Ya, karena hewan yang mengkonsumsi najis itu tidak boleh dikonsumsi. Hewan yang mengkonsumsi najis itu tidak boleh dikonsumsi. Repot ini, agak panjang nanti pembahasannya. Ya, tapi kalau dibuat pakan macan, pakan buaya, ya ini kalau mazhab Syafi'i nggak boleh, memperjualbelikan barang najis nggak boleh. Tapi dalam sebagian mazhab Malik atau Ahmad itu kalau ya sebagian itu boleh. Nah, jadi ya kembali kepada pilihan antum. Ya kayak tadi, ya, antum kalau ikut mazhab Syafi'i berarti beli media tanam saja nggak boleh. Ya, karena ini barang najis gitu ya. Tapi kalau menurut sebagian ulama ya masih diperbolehkan. Ya masih diperbolehkan. Ini khilaf di antara para ulama karena nggak ada dalil yang soreh itu apa ya? Jelas yang menjelaskan hal itu. Jadi ini perkara ijtihadiyah ya, kembali pada yang paling tenang antum pilih. Justru kalau ikut mazhab Hambali misal ini kandang ayam, bawahnya itu kolam lele, boleh ya, karena kotoran ayam, kotoran kambing boleh dimakan lele, boleh, nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau bangkai ya ini agak repot, mazhab Hambali sama mazhab Syafi'i ya sama, karena nanti kita nggak boleh konsumsi lelenya yang dimaksud itu. Loh Ustaz, tapi kan lele di sana ada kemungkinan. Kalau ada kemungkinan nggak usah dibahas ya, karena kita itu
tidak boleh kalau kaidahnya kan la yazalu al yakinu bisyak. Ya, jadi keyakinan itu nggak boleh dihilangkan dengan keraguan. Kayak nanti kalau kayak gitu hidup antum nggak akan tenang. Kayaknya ada orang yang pipisnya nggak bener, wangi injak karpet, kayaknya karpet ini najis. Wah, akhirnya repot antum. Wah, kayaknya keset itu najis. Wah, repot antum ya. Jadi kita hukumi yang kita lihat saja. Ya, jangan menghukumi sesuatu karena prasangka dan keraguan-raguan. Jadi saya ulang sekali lagi, itu khilaf ulama. Kalau antum ikut madhab Syafi'i ya nggak boleh. Tapi kalau ikut madhab sebagian Hambali ya itu boleh. Syaratnya tadi ya untuk taman safari tadi. Tapi kalau untuk lele ya agak repot itu nanti ya. Karena lele untuk dikonsumsi manusia. Nah, ini agak repot karena lele itu tadi ya, untuk dikonsumsi manusia. Aku lupa lihat. Mungkin itu ya, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baik balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dimudahkan semua urusan ya Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.